Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu tiap malam, di mana keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini banyak diceritakan di beberapa kitab, terutama sering atau banyak redaksi-redaksi di bab 1 di kitab Ihya Ulumuddin itu, kemudian di Fathul Bari juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Artinya orang yang sholat 1000 rakaat ternyata lebih utamanya lagi adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian orang yang menengok orang sakit, 1000 orang sakit tetap baik orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian orang yang melayat takziah jenazah 1000 jenazah pun tetap baik duduk yang di majelis ilmu. Maka pada suatu ketika pernah Rasul melakukan perjalanan sehingga beliau menemukan suatu perkumpulan, kalau sekarang disebut dengan majelis, di mana beliau kemudian masuk. Kemudian beliau mendengarkan bahwa majelis tersebut majelis zikir dan doa. Kemudian Rasul keluar. Maka Rasul kemudian melihat lagi perkumpulan. Ternyata dalam perkumpulan itu beliau mendengar penyampaian tentang ilmu. Maka beliau masuk dan duduklah di situ. Ternyata dua perkumpulan ini terbanding. Sekarang ada yang namanya majelis, di mana di dalamnya itu ada yang dengan sebutan majelis selawat, majelis zikir. Di dalamnya baca-bacaan selawat, bacaan-bacaan zikir. Pernah terjadi itu tadi diceritakan Nabi keluar akhirnya, dan Nabi justru duduk di majelis ilmu karena beliau mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan. Kemudian ketika orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini, kata Nabi, ia yang tekad dan niatnya tidak berubah, ia tetap menuntut ilmu, kemudian ia meninggal atau habis umurnya atau mati, maka letaknya adalah di dalam surga itu 1 derajat di bawah Nabi, tipis. Alhamdulillah, itu artinya orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini termasuk orang-orang penghuni surga. Kemudian orang-orang yang selalu bermajelis ilmu, ia tidak di dalam perjalanannya hingga kepulangannya, hingga tidurnya pun dianggap dengan ibadah semua, dianggap nilai semua. Tidak ada yang, artinya nilai itu seakan menghapuskan 70 kesalahan. Satu kali duduk di majelis ilmu menghapuskan 70 kesalahan dari 70 perkumpulan. Luar biasa. Jadi hikmah kita bermajelis ilmu ini sangat luar biasa. Inilah. Nah, kita lanjut kepada bab kajian di majelis ilmu kita ini adalah apapun amal ibadah yang bernama. Kemudian di dalam nama ibadah itu ada gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Maka nama adalah diri, gerakan dan bacaan itu adalah simbolisasi, atau gerakan dan bacaan itu adalah sebuah isyarat bagi diri. Maka di dalam kajian kita ini, apapun yang kita bahas tentunya adalah membahas diri sendiri. Kita mereview sedikit di minggu kemarin bahwa akhir kehidupan kita itu nantinya
kita akan berada pada 5 cara. Yang pertama, kaidah syariat atau hukum fikihnya sebutannya ada yang disebut dengan sholat taubat. Sholat taubat adalah, itu hakikatnya adalah akhir kehidupan kita, atau di mana titik akhir yang disebut dengan syakaratul maut. Jadi ketika kita syakaratul maut itu, maka pintu taubat itu adalah terakhir bagi kita. Kemudian dari sholat taubat menuju kepada sholat sunat syafar. Apa yang dimaksud dengan syafar? Maka syafar adalah perjalanan roh menuju ampunan Tuhan. Berarti setelah taubat menuju kepada syafar, inilah yang disebut dengan minha khalaqnakum wa biha nu'idukum taratan ukhra. Itu pelepasan roh ketika lepas dari batang tubuh dikembalikan karena unsurnya tanah, maka ia harus kembali kepada tanah. Maka syafar itu adalah perjalanan roh menuju ampunan Tuhan. Jadi orang sampai yang syafar itu roh meninggalkan batang tubuh. Sama, kita meninggalkan rumah disebut syafar, ya, disebut syafar kita. Makanya orang yang syafar disebut musyafir. Maka ketika ia mengerjakan sholat, maka kasarlah perintahnya, disuruh kasar. Kenapa disuruh kasar? Nah, ini yang paling sulit biasanya. Kenapa kita itu di dalam perjalanan diperintahkan untuk mengkasar, mempersingkat? Kalau kita cari suatu analogi, bingung. Apa sih? Kalau dalilnya ada, kan cuma dalil. Begitu membaca dalil, judulnya sami'na wa ata'na. Baca, dengarkan, pahami, kerjakan, turuti. Tapi yang kita cari ini kenapa orang yang melakukan perjalanan itu boleh mengkasar? Ternyata hakikatnya adalah sama halnya ketika batang tubuh meninggalkan roh meninggalkan batang tubuh, berarti ada unsur. Sedangkan unsur kita ada 4 unsur, 4 nasir. Ketika ini keluar, sisa 2 nasir. Inilah yang disebut dengan kasar. Jadi syafar itu menerangkan, artinya roh meninggalkan batang tubuh menuju ampunan Tuhan. Syafa dan roh. Syafar. Jadi syak itu artinya diri yang sudah bersaksi benar diri itu adalah dia. Kalau roh yang sudah bersaksi disebut dengan nabi, nur yang bersaksi disebut dengan nabi. Tapi kalau batang tubuh yang sudah disebut diri yang kasar, ia bersaksi syak, ya, roh syak. Maka roh keluar, berarti roh sudah meninggalkan batang tubuh. Syafar, roh tadi menuju ampunan Tuhan. Namun di dalam perjalanannya, roh itu sebelum sampai ke puncak ampunan Tuhan itu, maka ada lagi diperintahkan dengan sebutan sholat sunat tawaf. Tawaf dan fa. Apa maksudnya? Di dalam proses tawaf ini, kalau orang tawaf tepat, tujuannya adalah mensucikan atau membersihkan. Yang pertama, tahu ifadah ini berkenaan umrah dan haji. Maka ini sebutannya ketika orang melaksanakan umrah dan haji, ia mengelilingi Baitullah. Maka perintah tawaf ifadah ini adalah membersihkan hati. Di mana Baitullah di dalam batang tubuh adalah hati kita. Jadi bahasa syariat umrah dan haji lambangnya Baitullah. Maka ketika orang mengerjakan tawaf secara syariat, ia mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tapi apa? Itu kan syariat. Apakah hati kita dibersihkan? Nih, tawaf ifadah, bersihkanlah hati. Karena begitu roh keluar dari batang tubuh, ia menuju ampunan Tuhan. Bukankah roh tadi sudah menjadi air dan menjadi hati pada batang tubuh? Dan dibuktikan dengan persaksian Allah subhanahu bala syahidna, ketika air yang dikeluarkan dari tulang Nabi Adam itu didatangi Tuhan, ditanya, dimintai persaksian. Nah, ini maksudnya tawaf, bersihkan hati. Di dalam tubuh seseorang itu ada hati. Hati berasal daripada segumpal darah. Apabila darahnya kotor, kotorlah. Nah, ini tawaf ifadah. Kemudian ada tawaf wadah.
Apa yang dimaksud dengan takwa? Kalau secara syariat, orang yang mengerjakan umrah dan haji, ia melakukan tawaf perpisahan, ia meninggalkan hati. Berarti maksudnya adalah roh yang tadi menjadi gumpalan, hati berbentuk hati yang kasar, kalbu rumahnya itu, ia kembali ke asal. Disebut dengan perpisahan namanya. Ada lagi sudah tubuhnya hati yang kasar, tapi sudah terlihat lagi. Nah, di situ disebut dengan tawaf wada. Jadi kalau kita melakukan umrah dan haji, hakikat tawaf harus kita pelajari. Paham kada kita tawaf? Ini tawaf keliling 7 kali tadi. Sekarang ada lagi yang disebut dengan tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu ketika kita setiap memasuki Baitullah, selalu kita tawaf dahulu. Setelah tawaf baru mengerjakan sholat sunat tawaf. Ini maksudnya apa? Bukankah kita setiap hari ada 5 waktu? Maka di dalam 5 waktu itu kita diperintahkan berwudu. Ini tawaf sunnah, selalu berbersih. Kemudian adakah perangkat selain tawaf sunat yang disebut dengan wudu? Istighfar. Setiap melakukan perbuatan, ingatan, zikirnya kepada suatu kesalahan, kekeliruan, kehilapan, kita selalu mengucapkan istighfar. Itu tawaf sunat namanya. Ini pembersihan. Jadi proses perjalanan roh sebelum mencapai atau pada titik ampunan Tuhan ada yang disebut tawaf. Kemudian setelah tawaf barulah disebut dengan sholat sunat ihram. Jadi sholat sunat ihram ini judul daripada sholat. Apa yang disebut ihram? Ketika roh tadi sudah mencapai sampai ke titiknya bertemu dengan Tuhan, yaitu kembali kepada nur rumahnya. Akhirnya ihram disebut dengan ihram tadi. Tidak ada lagi bahasa hayatnya lagi, kembali kepada hayyun. Ketika orang kembali kepada hayyun, kalau setelah kembali kepada yang kanan, dia tidak akan bisa lagi membayangkan, membicarakan pala, membicarakan cempaka, banjar baru, tidak bisa lagi. Nah, ini urusannya bukan ini, sudah di luar, sudah itu sama. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Semua yang halal pada awalnya, makan minum halal. Ketika sudah mengucap Allahu Akbar takbiratul ihram, haram semuanya sama. Ketika roh sudah bertemu dengan nur, ia kembali ke asalnya, haram sudah ihram. Apa yang dimaksud ihram? Maka keharamannya inilah tidak ada bicara hati lagi. Karena ihram di sini ihram umrah dan ihram haji. Ihram umrah ini adalah urusan hati, urusan jiwa. Tidak ada lagi yang menuduh kepada hati. Kenapa engkau roh bertingkah seperti ini? Bukan aku, tapi hati. Tidak bisa lagi roh menuduh kepada hati. Kemudian ada yang disebut dengan ihram haji. Ia tidak, ketika ia kembali ke asal, adakah lagi? Karena haji adalah huruf jim. Adakah ia memandang wajah yang banyak lagi? Mana wajhulahnya? Akan ada lagi wajhulahnya di sana. Kalau wajhulah itu kan karena ada wajah-wajah, ada banyak-banyak bentuk, nama dan rupa. Inilah kita tidak memandang banyaknya bentuk, nama dan rupa ini menjadi banyak, tetap adalah satu haji sempurna lagi. Tapi ketika roh sudah kembali, yang disebut dengan sholat sunat ihram, tidak ada lagi situ pandangan. Jadi syariatnya kita memandang yang banyak ini, seberapapun banyaknya bentuk, nama dan rupa, kita tidak tertipu haji sudah. Jadi kalau orang mengerjakan haji, nah maka ketika sudah umrah atau ihram, kita berada di nurnya, inilah Ramadan. Jadi Ramadan ini terakhir. Kenapa disebut Ramadan? Makanya berawal kepada huruf ra. Syafar berakhir kepada huruf ra. Roh menuju ampunan Tuhan. Sebelum sampai kepada ra ini ada fa-nya, prosesnya ada yang disebut dengan tawaf dan ihram. Sampailah kepada huruf ra. Inilah akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di titik akhir kita berjalan. Jadi Ramadan, karena kita ingin memasuki Ramadan, inilah titik akhir kita perjalanan roh kita nanti. Di Ramadan kita benar-benar suci. Tidak ada bicara pahala, tidak ada bicara dosa. Makanya di Ramadan itu kan kesucian, membakar semua proses. Semua adalah
perjalanan roh kita semuanya. Maka terkait dengan perjalanan roh inilah seringkali digambarkan di beberapa cerita lagi. Allah mengadakan, Allah menjadikan di alam semesta ini suatu kemujizatan bagi Nabi Muhammad SAW dengan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Dari beberapa cerita atau kisah tentang Isra Mi'raj ini sampai mungkin hari ini pun cerita-cerita dari banyaknya para ulama itu yang berbeda-beda itu tidak keluar dari cerita aslinya. Ia menerjemah, ia mengisahkan bahasa, ada dengan cara tekstual, ada dengan cara arti, ada dengan cara rahasia yang terkandung di dalam. Maka bagi kita tadi sudah mengatakan bahwasanya apapun di muka bumi ini adalah mengajarkan tentang ilmu diri. Peristiwa Isra Mi'raj, Al-Isra ya 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka diterangkan di sini kata-kata asra adalah berasal daripada syara, diperjalankan atau perjalanan, syara perjalanan, asra maka memperjalankan. Kemudian bi'abdihi, maka ini mengandung kepada abduhu, abdi. Maka kata-kata abdi pastinya rujukannya adalah seorang hamba. Kalau kita pecahkan hurufnya antara huruf ain, ba, dal, dan ha, maka bi'abdi hurufnya sama, cuma barisnya yang berbeda. Coba nanti kita bagaimana kita menjelaskan Isra Mi'raj berkaitan dengan susunan diri kita. Karena semua kejadian adalah menggambarkan daripada proses bagaimana Allah menjadikan tubuh kita atau diri kita, kemudian bagaimana Allah menugaskan diri yang sudah ada yang dicipta ini dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana Allah menjemputnya lagi, menariknya lagi. Tetap tiga prinsip atau 3 hal dasar di dalam kehidupan di muka bumi ini yang Allah proseskan. Coba kita gambarkan bagaimana kejadian Isra Mi'raj secara ilmu diri. Cerita keumuman di dalam Isra Mi'raj itu, Nabi diperjalankan pada 7 tempat. Maka sebutan 7 tempat ini disebut dengan 7 langit. Nah, kita langsung ke intisari bagaimana kita bisa menggambarkan daripada 7 langit. Ada yang disebut dengan langit pertama. Di dalam cerita Nabi bertemu Nabi siapa? Adam. Nabi Adam. Kita ringkas lah. Kemudian langit kedua bertemu Nabi siapa? Kemudian di langit ketiga ada apa? Bertemu Nabi siapa? Bertanya. Kalau ada salah itu Nabi Idris. Ya lah. Ya. Kita buka dulu. Kita akan menggambarkan
cerita ya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Jadi tiganya Nabi Yusuf, empat Nabi Idris, 5, 6, 7. Kemudian apa yang kelimanya? Yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Dan kalau ada AS kira, nah, ada 7 tempat. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah daripada pertemuan Nabi atau sejarah melalui 7 tingkatan ini? Maka yang pertama diceritakan ketika Nabi, ini kalau cerita awal kan Nabi dibedah dahulu, diberusihi dulu lah. Itu banyak cerita sudah, tapi kita tidak mengulang cerita itu. Durasi waktu kita belajar menelaah, mengambil cerita daripada Isra Mi'raj ini adalah mengaitkan tentang ilmu diri. Yang pertama, Nabi Muhammad ditemukan dengan Nabi Adam. Maka disinilah yang kita ambil hikmahnya. Adam adalah asal daripada batang tubuh kita. Ini asal batang tubuh. Cerita yang bisa kita ambil di dalam pertemuan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, bahwa kita ini perintahnya dahulu adalah mengenal diri. Inilah orang sering menyebut dengan bahasa ma'rifah, ya kan, man arafa nafsyahu. Barang siapa yang mengenal dengan dirinya, faqad arafa rabbah. Pantaslah Nabi Muhammad itu kata-kata asyra bi abdihi diperjalankan. Jadi Nabi Muhammad itu diutus. Inilah pelajaran ma'rifat pertama. Kenali dahulu, wahai Muhammad, kenali dahulu engkau itu dari mana asalnya. Kita ini belajar. Bertemu Nabi Adam, oh ternyata aku ini dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Sehingga kita mengenal dengan diri kasar kita ini, diri kita. Oh ternyata aku adalah daripada tanah. Sadarlah kita bahwa kita itu daripada tanah. Maka dari situ ada memperkenalkan lagi, menunjuk yang di sebelah kiri, ujar Nabi Adam, ini roh-roh orang yang tersesat di neraka. Yang di sebelah kanan adalah roh-roh orang yang diberikan keselamatan, surga, diberikan kenikmatan. Kemudian Nabi diajak, diperlihatkan tentang bagaimana isi surga dan siapa saja orang-orang yang di surga. Kemudian Nabi dibawa lagi, diperkenalkan lagi tentang tata letak kejadian di neraka, ditunjukkan. Ada dari beberapa banyak cerita. Itu sudah sering orang ceritakan. Makanya kalau kita Isra Mi'raj menceritakan Nabi dalam perjalanan diperlihatkan ke neraka, kejadian di neraka seperti ini, itu sudah banyak orang misalkan kulik-kulik kisahnya. Cuma bahwasanya Nabi diperlihatkan tentang neraka. Maka yang kita ambil lagi, ternyata kita ini, kita
mengenali siapa batang tubuh kita daripada tanah, dan kita mengetahui kemana kita itu, apakah kepada surga ataukah kepada neraka. Surga dan neraka adalah bahasa isyarat, neraka adalah bahasa kesusahan, surga adalah bahasa kenikmatan atau bahasa kemudahan. Seandainya kita alih bahasa, wahai batang tubuh, roh yang menjadi batang tubuh, nih tempat kamu. Jadi kita ini sudah diberitahu di langit pertama ini surga dan nerakanya, baik dan buruknya diperkenalkan. Maka di sini banyak sejarah, banyak ayat lah di situ. Ya kan, termasuk sebuah surah wa nafsi wa masawa fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini terjadi di langit pertama, sudah ini diperkenalkan Tuhan sudah. Jadi kita mengenal, oh ternyata kita mengenal batang tubuh. Artinya kita di sini sama halnya mengenal diri. Nah, kita mengenali diri atau asal diri. Ini yang bisa kita petik. Kemudian Nabi diberangkatkan lagi, diperjalankan lagi, bertemulah dengan Nabi Yahya, Ishak dan Isa, keluarga Isa. Nabi Yahya adalah seorang yang cendekiawan, orang yang teguh pendirian, orang yang sabar, orang yang ikhlas. Dikenalkan di situlah. Maka lambang mereka, keluarga Isa ini adalah lambang daripada roh atau nyawa. Bahwasanya ketika batang tubuh ini dimasuki nyawa, dimasuki roh, ia akan menjalani proses kehidupan. Nah, ini diceritakan lagi. Ini batang tubuhnya, ini adalah nafsu, cerita diri. Cerita diri menjalani kehidupan setelah hidup. Cerita diri menjalani kehidupan dikisahkan sudah. Artinya kesabaran, ketabahan, kebijaksanaan ada di sini. Jadi ini kita sini anggap aja batang tubuh jadi sudah, tapi belum hidup. Di sini hidup sudah. Apa pesannya? Jadi di dalam pesanan kedua ini, engkau akan menemukan kezaliman, engkau akan menemukan kebaikan, keburukan, apapun. Karena roh ketika dimasukkan ke dalam batang tubuh, engkau akan menemukan nafsu, hawa nafsu. Disitulah ada pengendali dan semuanya. Nih kejadian di sini. Jadi kita ketika roh dihembuskan sudah diberitahu semuanya. Ini cerita diri semua. Kemudian dipertemukan lagi di langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf. Simbol daripada Nabi Yusuf ini, nih, kalau dari cerita itu kan ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aitu bisajidin. Ini melambangkan Nabi Yusuf, ia bisa menundukkan apa yang dia ditentukan, wasyamsa wal qamar. Artinya ia melihat bulan dan matahari tunduk. Secara syariat, maka kita akan merujuk bahasa bulan dan bahasa matahari. Lalu cerita apa? Kalau sampai di langit kedua, bahwa batang tubuh kalau dihidupkan, ditiupkan roh, ia akan menjalani, akan menemukan sebuah proses kehidupan. Di dalam proses kehidupan itu banyak lika-likunya. Akhirnya apa? Langit ketiga perintah menundukkan daripada matahari
dan bulan. Ingat ya, bagaimana Allah menegur, ini agamanya ini sudah hidup, antara bersatunya langit satu dan langit kedua, jadilah manusia. Di dalam proses perjalanan yang manusia di muka bumi ini ada yang disebut dengan sholat sunat kusuf, syamsu kusuf kamar, yang disebut dengan sholat sunat gerhana. Kenapa Allah adakan itu nih? Langit ketiga sudah wanti-wanti, ditemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mampu mengendalikan menundukkan matahari dan bulan. Apa yang disebut dengan kusuf syamsu dan kusuf kamar. Awal-awal terjadi adalah kusuf syamsu, gerhana matahari. Artinya di sini menunjukkan bahwa diri yang lupa, diri yang lupa, peringatan di sini. Artinya diri yang lupa. Nabi Yusuf teguh, dia tidak bisa mengalahkan kehidupan nafsu, nyawanya. Ketika manusia hidup itu merasa hidup. Inilah terjadinya gerhana matahari. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, ia merasa hidup, lupa siapa sesungguhnya yang hidup. Ini gerhana matahari sudah. Itu maksudnya. Jadi kita ditemukan dengan Nabi Yusuf tidak bisa menundukkan matahari. Itu artinya banyaknya manusia itu yang keakuan, lupa sesungguhnya siapa yang melihat, siapa yang mendengar, dan siapa yang bergerak. Makanya lambang simbol daripada Nabi Yusuf ini adalah simbol daripada ini ra'aitu ahada aksara kawkabu syamsya wal qamar lisajidin. Ra'aitu lisajidin. Ini mengatakan aku melihat matahari dan bulan tunduk kepadaku. Ini kan tanda. Yang dimaksud tunduk itu apa? Yang dimaksud tunduk itu adalah mengalahkan daripada keakuan, keegoan kita. Nih lambang. Belum lagi kita menjelaskan Yahya, Ishak, Isa secara penamaan. Kenapa Nabi yang diberi nama Yahya diberi nama Ishak, diberi nama Isa? Penamaan tidak kebetulan. Penamaan mereka adalah menceritakan perjalanan kehidupan kita. Itu penamaan mereka. Coba lihat Yusuf. Yusuf adalah sebuah lambang. Ketika kita hidup diadakan, tugas kita adalah huruf ya. Apa yang dimaksud dengan huruf ya? Menerima, tidak bisa menolak. Mutlak. Manusia makhluk adalah mutlak huruf ya. Yang kemudian ada huruf sin. Sin menandakan, bukan huruf shin tapi huruf sin, menandakan diri batang tubuh yang mati. Maka apa? Tidak ada keakuan akan batang tubuh kita ini. Itu maksudnya. Maka bila ada keakuan akan batang tubuh kita, huruf sinnya ini nah, lalu bertitik 3. Kalau kita ada keakuan, huruf Yusuf tidak seperti ini tulisannya, maka akan berubah. Nah, Yusuf ini nama seseorang itu apakah huruf sin, apakah huruf shin, atau nama ada yang namanya, ada yang baru kita nama orang bermalaikat Atia Ulamaran, kemudian ada nah huruf tak, kemudian Atia, bagus yang mana ya. Nah, ini dari ilmu huruf kita baca. Kalau menjadi bagus keduanya. Tapi apa maknanya coba lihat? Antara Yusuf dan Yusuf, di mana bedanya? Kalau Yusuf ia menyatakan ini sudah mutlak bahwa batang tubuh kita ini mati, tidak ada keakuan. Maka apa yang dikalahkan? Matahari, dan matahari itu simbol juga, dinamakan matahari. Matahari sumber kehidupan. Maka simbol daripada Yusuf ini adalah roh, nyawa tadi. Itulah yang hidup, jangan diakui kita yang hidup. Yusuf. Setiap diri menjalani proses Yusuf. Apa arti Yusuf? Manusia makhluk
tugasnya menerima. Setiap diri akan diproses. Yusuf, apalagi Yusuf ya, itu dari secara ilmu. Jadi kalau Yusuf maka berganti dengan huruf shin. Ketika huruf shin, maka semua yang berlaku, yang beraktivitas adalah nih sudah bertitik 3. Bila sudah bertitik 3, ini orang kakuan sudah. Sama dengan nama Atia dengan Autia. Kalau ini kita adalah orang yang bertaubat. Ini kembali kepada yang asal. Ini bilanya Autia ini sudah manusianya. Ini adalah bahan manusianya. Jadi ini bahannya, ini sudah jadi manusianya. Apa bedanya Atia dengan Autia? Maka Autia ini adalah sudah hidup, sudah jadi manusianya, ini bahannya. Nah, Atia dahulu hanya Autia. Kalau menjadi bagus ya bagus keduanya. Kalau ada nama Autia berarti ini bahannya orangnya. Bilanya huruf H bertambah Autia berarti tugas orang tadi adalah mengembalikan tak ini kepada ini. Ingat asal sama itu dari nama kita baca. Nah sekarang ada yang merasa keakuan ketika ia berbuat baik, ia akui ini gerhana matahari karena merasa aku yang itu. Kemudian ada yang disebut dengan gerhana bulan, usuk qamar. Maka bulan adalah lambang daripada hati yang kotor. Kalau gerhana matahari ini diri, tanah mengakui berbuat baik, ingat lupa dengan hati. Maka yang berikutnya adalah hati yang kotor. Hati kotor disebut dengan kalbun kum. Digambarkanlah di sini peringatan. Nah, jadi angka 1, langit pertama dan langit kedua terciptalah diri kita. Nah, jadi kalau kita rumus sampai di sini, kita garis sampai di sini. Nah, garis sampai di sini. Setelah digaris sampai di sini, penciptaan manusia, penciptaan makhluk, kemudian takdirnya. Takdir sudah ada di sini, karena tadi sudah dibedahi. Yang akan engkau temukan, kebaikan, keburukan. Jadi di sini semua sampai di langit. Jadi langit pertama dan langit kedua adalah Allah menciptakan makhluk dan menerangkan, menjelaskan, menetapkan takdirnya. Di sini terjadi sudah. Makanya ketika bertemu dengan Nabi Adam diperlihatkan itu neraka, itu surga. Disitulah banyak Nabi bertanya. Ketika di neraka itu kenapa sih kita memakan gumpalan seperti bola api yang dimasukkan ke dalam mulut? Ternyata ini memakan harta anak yatim atau memakan harta yang tidak halal. Kemudian ada yang memakan daging yang bernanah, memakan riba. Banyak sih dijelaskan, diceritakan di situ. Ini digambarkanlah sudah di sini. Maka teranglah manusia ketika dicipta Allah tentukan takdirnya, benarlah sudah. Maka langit ketiga Allah memberi peringatan kepada manusia yang kepada makhluk. Allah berikan peringatan di dalam Yusuf. Makanya kejadian secara duniawi, Nabi Yusuf difitnah, kemudian dipenjara. Inilah yang dialami. Itulah dunia yang menipu engkau, difitnah segala macam, bertemu. Maka ini adalah proses perjalanannya sudah. Kalau ini sampai di langit kedua, ini kalau kita analogi atau kita membuat suatu cerita, langit 1 dan langit kedua, ya Tuhan, Fulan bin Fulan, tuh asal engkau itulah tanah. Kemudian dari tanah aku bentuk, maka engkau berbentuk, bernama dan berupa. Dan tempat engkau
di kiri yang disebut dengan neraka, di kanan disebut dengan surga. Ini menandakan bahasa baik dan buruk. Ini nantinya, apakah engkau siap? Ini persaksian terjadi di sini, persaksian cerita itu. Kemudian di dalam persaksian ia siap menerima, makanya Al-Fatihah menuju kepada Al-Baqarah. Disitulah diceritakan, sanggupkah engkau menerima ini semuanya? Sanggup. Aku tidak membebani, kata Tuhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sanggup. Naiklah ke langit kedua. Setelah langit kedua, nih, nah apabila ini dimasukkan ke dalam badan tubuh, maka engkau hidup dan ini yang akan engkau jalankan. Maka banyaklah rincian di situ. Sanggupkah menjalani? Ya. Maka bahasa takdirnya di situ adalah ini qada dan qadarnya. Qada, qadar. Itu sesuai Al-Quran. Allah sudah tetapkan takdirnya. Beriman kepada qada dan qadar sudah jelas. Jadi Allah menciptakan makhluk, Allah ceritakan di langit pertama, kemudian Allah ceritakan di langit kedua. Makanya baca, silahkan baca, buka bagaimana sejarah Yahya, bagaimana sejarah Ishak, bagaimana sejarah Ishak. Ini keluarga sebenarnya aneh. Sepupu ada di sini nih, lengkap sih sebenarnya keturunan-keturunannya. Cerita ini menggambarkan adalah inilah takdir penentuan yang akan terjadi apabila roh mampu atau manusia ini dihidupkan. Maka di langit ketiga inilah manusia ini kan sudah berjalan, sudah berproses. Maka di Yusuf inilah, kalau sekarang Allah adakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Maka Nabi Yusuf menggambarkan adalah Allah memberitahukan atau memberi sinyal, bukankah engkau sudah menjalani kehidupan atau proses kehidupan, saatnya lah engkau kembali sucikan. Jangan kebablasan. Bagaimana Allah mencegah supaya jangan kebablasan? Allah adakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu suatu teguran bagi Allah ketika Allah ingin mengembalikan kesucian diri kita. Kemudian di langit yang keempat ditemukan dengan Idris. Nah, jadi kalau Idris ini lambang daripada ketika manusia itu menjalani sebuah kehidupan. Idris ini kan kalau dari 25 nabi itu lahir di Babylon atau wilayah antara dua sungai. Sekarang coba kita cari bahwa Nabi Idris ketika bertemu dengan malaikat Israel, maka beliau meminta diperlihatkan surga dan neraka. Nabi Idris ini pingsan karena mampu melihat azab di dalam neraka. Kada mampu Nabi Idris. Maka Nabi Idris meninggalkan surga dan ingin menetap di sana. Artinya beliau dengan kesalehannya, artinya kemampuan seorang Nabi Idris ini ketika jaka bahasa diri kita ini, kalau melihat sesuatu itu langsung titik banyu mata, bisa saking kada tahan lagi pingsan. Rasa iba yang mendalam. Artinya betapa penyabarnya, tabahnya, tawakalnya beliau. Lapang. Maka Nabi Idris dilambangkan adalah orang yang gigih memperjuangkan hamba-hambanya, artinya umat-umatnya, makhluk-makhluknya. Itu Nabi Idris. Coba kita gambarkan lagi. Kalau ini Nabi Yusuf, manusia diberi teguran. Kalau di dalam sejarah Idris ini, maka ini
Coba kita bandingkanlah, kalau kita itu tadi melihat sesuatu kemudian tidak tahan, kemudian menangis dan pingsan, lirih. Maka Nabi Idris adalah seorang pejuang yang memperjuangkan manusia atau makhluk-makhluk lain itu untuk tidak berpaling daripada Tuhan, jangan mau tergoda. Maka ini Yusuf sebuah peringatan, yang hidup itu jangan ada keakuan. Maka Idris ini adalah sebuah lambang, adalah kalau kita ubah dengan bahasa kalimat apa nih? Kalau melihat sesuatu kita iba, kemudian kita wani berjuang. Ini jiwa pemimpin bagus nih, ya kan? Iba dia tidak melihat keburukan, ketidakadilannya kada bisanya. Ini boleh kita lambangkan adalah pemimpin jadinya. Boleh seorang pemimpin yang menurut Nabi Idris ini kada purun melihat itu. Apa nih bahasanya yang cocok? Artinya sebuah gambaran di dalam perjalanan kehidupan kita itu adalah harus dengan tawakal hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Kemudian tidak meninggalkan Allah, ada di sini semua. Kenapa diberi nama Idris? Coba, ada alif, dal, ra dan sin. Ada huruf dalnya. Disinilah Idris itu kan dibawa, minta izin, bolehkah aku 4 anak melihat neraka panggil Idris? Boleh. Minta izin lah Israel dengan Tuhan. Tuhan, kayak apa Idrisnya anak minta bawa neraka, kayak apa boleh bawa aja lah, bawa aja Tuhan. Perlihatkanlah misalnya. Diperlihatkan di neraka, oh pada tahan melihat, pingsan langsung terapah Idris ini. Jadi penamaan Idris ini ada huruf dalnya. Apa fungsi dal? Dal adalah yang menerima balasan. Nih, makanya lambang kejadian sejadah Idris itu tidak berbenturan dengan hurufnya Nabi Idris. Ada huruf dal. Ia tidak mampu ketika balasan itu diperlihatkan betapa pentingnya, kada mampu itu. Maka huruf ra ini adalah lambang daripada ampunan Tuhan. Jadi Nabi Idris ini lambang adalah balasan yang diterima itu hanya ampunan Tuhan bagi setiap diri. Lambang ini dari Yusuf, dari Idris sudah menunjukkan proses menjalani kehidupan. Kalau 1 dan 2 proses penciptaan makhluk beserta takdirnya. Sekarang Yusuf dan Idris masih menjalani proses kehidupan. Nanti kita gambarkan bagaimana Rasul itu sampai di titik yang disebut dengan kita mendapatkan perintah sholat. Kita ditemukan sudah dengan batang tubuh, dengan roh. Sekarang kita dijelaskan bagaimana cara menjalani kehidupan. Sekarang kita baca cerita Harun. Nah, kalau Harun ini digambarkan di dalam sebuah kitab itu ada yang menggambarkan bahwasanya cerita Nabi Harun adalah seorang yang, kalau Nabi Idris rendah hatinya ada di situ juga. Silakan catat untuk Nabi Idris. Di sini beberapa disebutkan di dalam kitab sifat daripada Nabi Idris itu. Yang pertama, beliau adalah memiliki banyak ilmu pengetahuan. Kemudian ada rendah hati, cerdasnya ada karena ilmu tadi. Kemudian gigih, berani dan sabar. Itu sifat-sifat daripada Nabi Idris. Dijelaskan di dalam Al-Quran itu surah Al-Anbiya 85 dan 86 tentang Nabi Idris. Ini kita persingkat. Jadi kemudian sifatnya lagi adalah orang yang tegas. Nah, ini tetap adalah proses kehidupan. Ini hanya gambaran. Kemudian Nabi Harun. Kalau Nabi Harun ini adalah
diceritakan di sini beliau setia dengan Nabi Musa dan beliau menjadi juru bicara Nabi Musa, Nabi Harun di langit yang kelima. Jadi Nabi Harun ini dilambangkan juru bicara daripada Nabi Musa. Apa maksudnya? Karena beliau memiliki daya ahli dalam komunikasi. Nah, sekarang kalau orang ahli dalam komunikasi, kita baca Laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di mana adakannya Harun? Tentunya adalah pada Aqsa. Ini sudah bicara, sudah menuju kepada Aqsa. Kalau kita baca Harun, ya, maka ha, ra dan nun. Tentulah orang ini, kehidupan orang ini, nih huruf ra-nya itu kan jangannya bisa, oh ini nih orang yang selamat, orang yang kada keluar pandangannya itu. Kalau bahasa keilmuan nih orang yang bertasawuf. Ini urusan dunia kada mau tertipu nih Harun, kada mau tertipu. Kenapa? Karena selalu ada dalam nurnya. Kalau tingkatan zikir la ilaha illa anak ada di Harun semua. Itu maksudnya. Maka proses Harun ini adalah sebagai juru bicara daripada Nabi Musa. Itu cerita yang menyimpulkan atau simbolnya Nabi Harun ini adalah cerita ma'rifat. Tauhid. Nah, syariatnya ada di mana? Ini syariat nomor 2 nih. Dengan dunia. Maka yang 2 ini disebut dengan proses menjalani kehidupan, menjalani hidup, disebut dengan syariat. Nih syariat sudah. Kalau kita gambarkan, jadi Allah menjadikan dirinya, kemudian diri menjalani nih, terus disebut dengan syariat. Itu menjalani kehidupan kita ini berarti langit ketiga dan langit keempat. Itu menjalani kehidupan. Kemudian di langit kelima berkenaan dengan ma'rifat, karena Harun lambang daripada juru bicara, penyampai. Makanya juru bicara Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah lambang daripada tauhid di sana. Nah, lambang tauhid sama masih. Berarti 3 sampai di Ibrahim ini akun faya kun, dapat kita rumusnya. Jadi dua hal ini kun kita tulis di sini boleh. Nah, kun yang pertama sudah dapat, kemudian ini faya dapat sudah. Kemudian tiga di sini disebut dengan kun yang akhir. Nah, kun faya kun, dapatlah diri sudah. Mana kepala, mana badan, mana kaki. Dapatlah kita temukan di sini. Semua kejadian di muka bumi kita kaitkan. Maksud kita kaitkan itu bukan mengait-ngaitkan, tapi inpunya bahwasanya semua menerangkan tentang kejadian diri dan tentang bagaimana diri itu berproses dan tentang bagaimana diri itu kembali. Maka dari ketiganya inilah disebut dengan aslama, diri yang kembali. Nah, Harun ma'rifat tadi, artinya juru bicara ini dari alam syariat menuju alam ma'rifat atau alam tauhid, kan juru bicaranya nyampaikan Musa.
Kalau di dalam ceritanya ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan di langit ketujuh, beliau turun berguling dengan Nabi Musa. Kata Musa, wahai Muhammad, apa oleh-olehnya engkau bertemu dengan Tuhan? Sholat 50 waktu. Wahai Muhammad, berangkat lagi kada mampu umatmu. Itu kan ceritanya di Musa ini kan ceritanya. Nah, maka titik ini disinilah artinya kata-kata tauhid tadi kada mampu. Mohon lagi Muhammad untuk umatmu. Mohon lagi Muhammad untuk umatmu, yang akhirnya datang 5 waktu. Itu kan cerita. Cuma kita mengaitkan bagaimana kita mendapatkan rumus ini kepada rumus sendiri. Kita ulang. Kalau Harun lambang daripada awal-awal makrifat. Awal makrifat itu ia sudah meniadakan syariat. Maka yang ia adakan adalah Harun menjelaskan bahwa sesungguhnya yang berlaku adalah roh. Jadi titik di langit kelima ini artinya roh ini sudah hampir bertamuan, sudah hampir kembali, sudah langkahnya sudah hampir sampai kepada kun yang terakhir. Maka Nabi Musa lambang daripada menolak atau kokohnya keimanan, keteguhan iman. Siapa musuhnya Nabi Musa? Adalah Fir'aun, sampai membelah laut. Kada mau ini yang kompak dengan Fir'aun menyembah. Kada mau Nabi Musa. Artinya, coba kita lihat. Kita kaji lagi. Kalau Nabi Musa musuhnya ini Fir'aun, berkenaan dengan keteguhan iman. Kalau kita tadi menjelaskan antara taubat dengan safar, apakah ada kejadian proses di antara taubat dengan safar? Pasti ada. Ketika roh ingin meninggalkan batang tubuh, disitulah sebagaimana Allah buat kejadian Musa dengan Firaun. Keimanan itu diguncang. Akhirnya Firaun dibuati tanah pasir mulutnya supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Lambang. Jadi lambang di langit ke-6 ini, lambang Musa adalah keteguhan iman. Itu roh kita ini anak bulik sudah. Makanya kalau sudah ke langit ke-7 sudah bertamuan, sudah. Itu sebelum bertamuan. Ini digoda dulu sebelum bertamuan dengan Tuhan. Safar tadi sebelum roh bertemu dengan rahmat Tuhan, diproses dulu, dibersihkan, sucikan. Kalau kejadian Musa ini digoda. Ajar Tuhan, irji ila rabbika. Tapi sebahagian ada 4 aku aja nakainya. Orang sakaratul maut itu bisa bertamuan arwah abahnya, arwah datuknya, arwah mamanya. Itu dibuat semua. Hati-hati di sini keteguhan kita. Belum diambil abah sudah aja, diambil arwah mama sudah aja, ya banyak di sini. Nih lambang ini sudah. Disinilah keteguhan iman, lambang daripada keteguhan iman di Musa inilah. Makanya Musa, wahai Muhammad, berangkat lagi engkau, mohon lagi umatmu, tidak akan mampu. Karena ada masalah keimanan ini sudah ditakar kemampuan yang akhirnya tetap 50, tapi satu waktu dibalas 10, sehingga 5 waktu tetap menjadi 50. Itu kan perkiraan angka semuanya yang terjadi di situ. Sejarah menceritakan. Harun lambang makrifat, ya kan? Ini lambang tauhid. Makrifat menuju kepada tauhid. Ini tauhidnya sudah. Makrifat ini mulai mengenal sudah. Artinya kalau kita ini belajar mengenal, artinya belajar. Artinya karena roh ini sudah boleh. Man anta, man ana, alastu birabikum bala syahidna, sudah mulai boleh. Man rabbuka terjadi semua di sini. Penyerahan diri. Jadi Harun lebih pada penyerahan diri. Harun ini hidup yang artinya orang hidup ada keakuan. Kalau di Musa coba lihat mim dan sin. Kalau mim dan sin, maka sin mim lambang daripada jiwa. Jiwa adalah nyawa, nyawa adalah roh. Kalian lagi lenyaplah diri.
Artinya diri yang tampak tetap adalah pada roh yang awal, ini Musa. Tapi kalau dari sejarah, apa agamanya Nabi Musa, silahkan cek situ. Kita tidak bicarakan sejarah karena semua simbol itu. Kemudian langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa lambangnya Ibrahim? Adalah Hanifah. Ini lambang Nabi Ibrahim adalah Hanifah. Makanya sebelah kanan aras Nabi Ibrahim lah yang jaga, karena sudah orang-orang yang sudah menuju irji'i ila rabbiki, menuju surganya Tuhan, Nabi Ibrahim lah yang begitu. Makanya ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Sehingga di dalam tahiyat disebutlah sholawat Ibrahim, karena ketika Nabi Muhammad ditemukan dengan Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salamku. Jadi Ibrahim lambang keselamatan sudah. Artinya orang-orang yang hanifah, yang sudah berikrar, oh ternyata semua diri adalah hanif. Kalau ini masih tingkatan Muslim, tingkatan Islam ya. Kalau sini hanif sudah. Artinya wa ana awalul muslimin, di sini hanif. Dijelaskan, makanya ikrar kita itu hanifah lebih dahulu. Wa ma ana minal muslimin. Nah, artinya awal-awal muslim ini awal-awal muslim sudah, ini muslim ke sini adalah hanifah. Sesungguhnya wa ana awalul muslimin, awal-awal kita ini muslim, tapi akhirnya harus hanifah. Jadi lambang bertemunya dengan Ibrahim ini menjelaskan bahwa semua diri itu bertahan atau pada agama hanifah, kembali kepada hidup, kembali kepada nur. Ini menjelaskan proses. Semua akan berada pada titik nur, kembali ke asal nur, bahasa surga. Jadi semua diri berada di dalam nurnya. Nah, disinilah cerita yang menggambarkan di langit ketujuh ada yang disebut dengan sidrah. Sidrah, ya. Nun, to, muntaha. Muntaha huruf to apa huruf ta? Huruf ta misalnya lah, huruf ta biasa. Muntaha. Kenapa kalau kita coba lah, disinilah sidratul muntaha, mim, non, ta, kemudian sini haknya ini. Nah, itulah haknya. Sebenarnya hak ini dua butir. Nah, ini dua butir haknya. Muntaha. Kalau kita mengkaji kepada ilmu huruf, di dalam huruf hijaiyah itu adalah huruf besar dan huruf kecil. Kalau secara orang belajar bahasa kajian, katanya mengaji Al-Quran, huruf besar aja, jadi hu aja lah, dinasyiro aja. Padahal ada huruf besar, huruf kecil. Tidak ada sebenarnya. Cuma bilanya ini bertemu dengan huruf ini, lalu itu udah kayak menebar. Lalu sebutannya huruf besar dan huruf kecil. Padahal huruf H ini, coba kita lihatlah, H ini kan seperti yang dulu kita jelaskan. Nah, ini kan belakang kita, awak kita ini. Nah, di sini ada tulang. Nah, bungkul besi aja, al-hadid.
Air dikeluarkan dari garis inilah. Jadi ini gambarnya ini belakang, nah tulang belakang. Nah sampai ke pipi burit, nah pinggul. Di sini leher. Nah ini disebut dengan Laila minal masjidil haram. Batasnya sini. Nah ini batasnya atau leher. Nah leher. Kemudian ada mulut di sini, aksya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan nabawi. Disinilah yang disebut dengan Baitullah. Nih, tuh kalau kita gambarkan. Coba kita lihat. Hak pertama, coba lihat. Ingatkah engkau ya Tuhan, ketika aku keluarkan masih berupa air, aku datangi minta persaksian. Alastu birabikum balas. Ini bentuknya huruf H. Kenapa ada dua huruf H? Kenapa ada dua huruf H? Karena dari Adam dan Hawa. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami. Apa yang disebut kami? Karena dua butir, Adam dan Hawa. Nih, ini bersatu. Kalau itu Adam dan Hawa, itu maksudnya dua butir huruf. Kalau ada huruf besar huruf kecil, coba ditebalkan nih menyatakan ih. Maka bahwasanya hak ini ada daripada hak yang di atas juga. Itu maksudnya kata-kata hak tadi. Nah, coba kita lihat. Di sini di langit ketujuh, titik akhir adalah antara alam makhluk dan alam nur. Masih kalau berangkat ke sini, syariatnya kita tidak bisa pungkiri lah bahwa asra bi abdihi memang diberangkatkan, memang diperjalankan, itu syariatnya. Kenapa? Karena Allah mengadakan syariat itu untuk menggambarkan, tapi hakikatnya harus kita cari. Apa yang disebut dengan hakikatnya cari? Laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau sampai di masjidil aqsa, berarti kita sudah berada pada langit keberapa? Sudah langit kelima. Untuk diberangkatkan lagi. Nah, makanya Masjidil Aqsa adalah garis tegak lurus disebut. Ternyata Masjidil Aqsa berada pada langit kelima. Nih, untuk diberangkatkan kepada 6 dan 7. Untuk diberangkatkan nih sampai di Masjidil Aqsa, diberangkatkan. Apa yang diberangkatkan? Dapatlah sudah. Siapa yang berangkat nih? Adalah roh. Berangkat sampai di titik sini, berangkat rohnya. Nambah tamuan itu siapa? Makanya di dalam Al-Quran itu surah An-Najm di beberapa ayat diceritakan, bahkan malaikat pun Jibril pun menampakkan, artinya Nabi Muhammad itu diperlihatkan dengan rupa aslinya. Nabi diberangkatkan dengan burak ya. Burak itu kan artinya bahasanya buruk artinya kilat. Kilat itu bahasa terjemah. Kalau sesuatu kita katakan kilat, berarti kita menggambarkan kecepatannya. Dan jarak tidak bisa tergambarkan. Coba kalau kilat itu kan panjang garisannya, itu menggambarkan sebutan burak ada kecepatan. Tidak bisa digambarkan lagi. Karena bunyi ayatnya min ayatina. Tuhan itu mengadakan cerita ini, Allah hendak menampakkan kebesarannya ya kan? Artinya Allah ingin menampakkan kebesarannya, ayatnya itu kebesarannya. Makanya kita Allahu Akbar, supaya bila kita mengenal dari langit pertama sampai di langit kelima, Allahu Akbar, hilang kita tidak lagi diri kita. Sampai di langit kelima pun kita sudah ada lagi. Ini syariat alam dunia. Harun mulai menyadari lah di sini. Kata Harun apa? Wahai Yusuf, wahai Idris.
Tapi bukan, ceritanya bukan Yusuf dan Idris, ini kan simbol. Nah, ini menyatakan di langit ketiga dan di kain kapal ini syariat semua, dunia, urusan dunia semuanya, urusan diri semuanya berproses. Tegurannya dia ada di Harun, sadarlah disinilah. Makanya Harun dilambangkan juru bicara. Juru bicara siapa? Nih adalah kepada roh. Juru bicara itu maksudnya tujibul kalam siruh roh. Ujar hati aku menyerahnya. Jadi aksanya tingkatan hati, tingkatan jiwa. Ujar. Jadi cerita Harun ini sama kita. Kalau kita gambarkan ujar hati aku menyerah sudah. Nampak batang tubuh merujuk aku semua anak salah. Ujar hati aku menyerah juga. Nih sampailah kepada Musa. Ia merujuk kepada roh di sini. Sampai udah ke sini. Itu maksudnya perjalanan kita semua. Karena ini kun sudah masuk di kun. Sudah perjalanan dari taubat safar sampai ikhram menuju mengarah ke sini. Ini kita menjelaskan, menguraikan peristiwa Isra dengan pemahaman ilmu diri. Seandainya kita bahas daripada nama-nama ini akan lebih banyak lagi. Ini artinya untuk malam ini uraian yang berkenaan dengan ilmu diri. Bagaimana diri itu terbentuk, bagaimana diri itu berproses, bagaimana diri itu kembali. Dibaca daripada perjalanan langit pertama hingga langit ketujuh. Kita membaca diri. Ada banyak masih, artinya dengan paham-paham yang lain kita baca cerita Nabi Adam akan panjang ceritanya. Kita baca cerita Nabi Yahya akan panjang ceritanya. Banyak masih cerita itu. Ini sebagian kita mengaitkan dengan kenapa terjadi 7 langit. Makanya angka itu bertahan di angka 7. Untuk ketika sudah mencapai angka 7, bersihkan ada lagi sudah selesai. Nah, coba aja. Bahwa kenapa disebut dengan muntaha? Kalau sidrah ini tandanya. Sekarang kalau Banjarbaru ditandai dengan adanya bundaran simpang 4 sama dengan sidrah. Oh, gimana Banjarbaru? Kalau kita sudah sampai di Banjarbaru, buktikan apa sana di foto simpang 4. Inilah Banjarbaru. Aku berada di Sidratul Muntaha. Apa lambangnya? Kenapa di kita? Oh, ada sidrah. Dilambangkan sayapnya dengan pohon pidara di muka bumi. Sekarang kita, maka muntaha adalah tempatnya, sidrah adalah lambang daripada tempat itu. Sidratul Muntaha, kan bahasa Arabnya kan berbalik. Sidratul Muntaha ini tempatnya, ini lambangnya. Kita sebut dulu. Sekarang kalau Indonesia lambangnya apa? Garuda. Nah, sekarang kita buktikan lagi muntaha. Jadi kalau sudah sampai di langit ketujuh, bahasa syariat yang disebut dengan muntaha, kita kaitkan dengan diri kita. Di mana muntaha di dalam diri kita? Sudah cari. Apa? Nih, titik akhir batas sadar kita. Artinya habis sadarnya manusia itu kata sudah disebut dengan roh. Mem ini jiwa. Jiwa itu kan syariat masih ketika ia sudah berada di titik nur. Ini batas kesadaran. Kalau sebutannya la ilaha illa anak sudah. Kalau ada lagi yang lain ketirak. Maka apa maksud frontanya di sini? Orang yang berada di titik non, itu awal kejadian semua roh yang dilepas sebelum berproses 7 langit ini adalah yang suci. Jadi tak disuci kembali. Ini pensucian dibersihkan di sini habis total. Nih anggap aja yang diperjalankan asyraknya itu ini hurufnya, ini orangnya anggap aja kita ini menuju kepada nun. Ya kan? Ini perangkatnya. Kalau tidak dibersihkan, kalau tidak disucikan, tidak akan bisa ke titik ini. Di titik inilah terjadi komunikasi dengan zat.
Lalu lambang muntaha apa lambangnya? Ha. Ha ini kan menandakan bahwa si mim ini nih asalnya daripada huruf H nih. Nih orang yang berangkat dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, ini lambangnya aja muntaha. Jadi kalau kita bisa hanya ini dua, hayat dan hayyun. Jadi kalau kita pecah tetap dua, hayat hayyun. Ini hapus, ini. Bila sudah ke hayyun berarti ini roh. Roh yang asli. Di mana adanya? Adalah di titik nur. Tak, ini adalah perangkat. Artinya simbol bahwa roh itu yang rasanya suci dan yang sampai ke sini adalah suci. Nah sekarang hakikatkan pada diri kita. Hakikatkan pada diri kita. Kan mi'rajnya, perjalanan. Mi'rajnya kita yang pertama, kita mengenali diri kasar kita, batang tubuh dari mana garang nih, kulit dan daging, daripada roh, tahu asal usulnya. Ditemukan, oh pantas di surah Mi'raj kejadiannya ditemukan dengan Adam. Kenapa yang tidak ketika ayat turun tidak berbunyi asra bi Muhammad, tapi yang disebut asra bi abdihi. Sedangkan yang berangkat Nabi Muhammad. Kalau yang diberangkatkan seandainya ayat subhanalladzi asra bi Muhammad, maka Muhammadlah yang menerima perintah sholat. Maka umatnya tidak sholat itu. Tapi di sana punya ayatnya asra bi abdihi. Kata-kata bi abdihi ada ain. Nah, kita langsung bi abdihi. Maka kata-kata bi abdihi tidak hanya sebagai manusia, semua makhluk, semua ciptaan abdihi itu rujukannya. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk, dan makhluk ini diperjalankan, ditemukan lagi dengan asalnya abdihi, supaya ia mengenal dengan asalnya. Bila ia mengenal dengan asalnya, ia mengabdi, ia bisa kembali. Itu maksudnya. Makanya abunya ayatnya asra bi abdihi. Tapi kenapa di peristiwa Isra Mi'raj digambarkan atau kejadiannya itu ditampakkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah? Nah, kenapa ditampakkan itu? Karena kejadian Mi'raj, perintah sholat diperintahkan kepada manusia. Nih, diperintahkan kepada manusia. Kalau asra bi abdihi yang memperjalankan hambanya, umum, ya kan? Umum udah sifatnya. Kemudian yang diberangkatkan Nabi Muhammad, maka ini adalah umatnya. Itu maksudnya. Kalau muntaha, batas atau titik habisnya. Kalau kita naik kawat kosong alam dunia, pikiran kita ini kalau lagi urusan dunia tuh muntaha itu sudah tuh. Kalau lagi urusan dunia muntaha. Kalau kita mikirkan kosongkan pikirannya. Secara ini aja dulu. Kosongkan pikiran, betapa beratnya urusan dunia. Kosongkan, hilangkan semua, gak ada lagi yang terpikir. Nih, muntaha di titik, artinya di titik asal kita sudah. Gak ada lagi yang urusan lain, muntaha. Sekarang lambang atau ciri-ciri orang itu tidak lagi urusan dunia. Bagaimana orang itu ketika tidak lagi dengan urusan dunia? Kalau ini kan sidrah. Nah, kita kupas. Nih, betul. Jadi titik kesadaran kita, akhir puncak kita disebut dengan muntaha. Aras ada pada kening.
dengan luar kulit kepala, muntah. Harus di sini aja ya, di kening. Baitul Maqdis ada, semuanya ada di hutan tubuh kita. Sekarang titik kesadaran kita kalau kita berada antara kulit kepala dengan luar kepala, tapi masih kepala itu masih kan luar kulit kepala masih kalau dipegang, dirabanya. Ini titik nur sudah. Dalamnya toh penyerahan kehidupan, habis sudah urusan dunia. Maka urusan hayat itu urusan dunia kali lagi sudah habis, kembalilah kepada hayat. Lalu ciri orang yang mengamalkan itu dengan 4 huruf. Sitrah, sin, dal, ra, mematikan diri. Makanya di Al-Quran itu kan matikanlah diri kamu. Mampunya itu lagi tergoda dengan urusan dunia. Kalau orang yang mematikan diri, ia berbuat baik, tidak menuduh, tidak berani mengaku, itu cirinya orang yang sudah mi'raj. Sesungguhnya orang yang sudah mi'raj, ia sudah mematikan diri. Huruf sin, kadang bukan huruf shin. Kemudian dah, orang yang mematikan diri, lihati. Artinya lihati huruf dal itu kan semuanya akan menerima balasan. Maka dal itu adalah suatu petunjuk. Nyatalah bagi setiap diri yang mematikan diri itu adalah nih, dalam ampunanku kepada Tuhan, dalam rahmatku. Adakah di sini bicara urusan surga dan pahala? Semua kehidupan kita menuju ampunan Tuhan, sebagaimana awal kejadian ketika roh ditanya man anta, man ana, ia mengaku ana, anta. Terjadilah ledakan yang disebut dengan api. Apilah diulah jin. Itu bahan bukti atau berbuk bahwa roh ini tadi sudah pernah lupa. Lalulah ada api. Sekarang api ada digambarkan di langit ketujuh. Kenapa? Ada di Ibrahim. Ya, di mana Nabi Ibrahim? Ya naru kuni barda wassalama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kau atau menjadi dingin. Mampukah api membakar tubuh Ibrahim? Kada mampu. Itu kejadian itu Tuhan yang mengulah kejadian itu, tapi manusia yang dibaca kejadiannya aja, hakikatnya ada diambil. Lihat sejarah api kapan adanya? Ketika roh anta. Itu maksudnya kada mampu jin iblis nih menggoda, merusak roh kita, menyimpangkan roh kita, karena roh kita sudah anta Allah, kada mampu lagi dirusak di akhir kembalinya kita. Itu maksudnya. Makanya dijadikanlah kejadian itu di Nabi Ibrahim. Lapangnya api. Nabi Ibrahim menaklukkan api. Api simbol emosi, simbol kemarahan, simbol ego, simbol kesombongan. Inilah yang merusak roh dan jiwa kita. Terjadi di Nabi Ibrahim. Yang ketujuh, makanya Hanifah, ada lagi keakuan. Nah, orang yang sudah berada Hanifah, ini disebut adalah muntaha, sudah diberi nama, penamaan muntaha tadi. Hakikat Isra Mi'raj pada diri. Maka titik keteguhan iman, titik dasar atau akhir kembalinya kita. Akhir kembali. Maka ciri orang tadi secara syariat tadi, kalau kejadiannya ini dilambangkan Tuhan dengan pohon sidra. Pohon sidra itu kan sebutannya sidra. Adakah ada secara syariat Allah ciptakan? Ada pohon pidana. Tapi pohon sidra ini setiap daun satu adalah catatan kematian satu makhluk. Satu yang jatuh, satu meninggal. 100 yang jatuh, 100 yang meninggal. Maka apa? Inilah simbol
muntaha ini adalah diri ia mematikan diri, ia dalam rahmat Tuhan, karena ada lagi ketakutan ia kembali kepada catatannya. Jadi sidrah ini catatan diri mengakui sudah catatanku. Selama kita hidup, ketika kita sakit, roh kita ingin keluar, kita anggap aja amalannya berada di Sidratul Muntaha, sadarlah titik semuaan, digodalah oleh iblis. Ya kan bahasanya iblis yang disebut tadi dengan api, ia mampu mengendalikan dinginlah api tadi. Ini sejarah Ibrahim, sejarahnya apa? Sidrah. Maka sidrah mengembalikan takdirku, menerima takdir. Sidrah itu hakikatnya adalah catatan diri, catatan kehidupan kita. Kembali kita qada dan qadar. Makanya iman seseorang nih, keimanan masalah Ibrahim tidak akan goyah. Keimanan percaya kepada qada dan qadar. Maka sidrah adalah catatan diri, lambang simbol. Kenapa? Bedanya semua tercatat di situ kematian. Makanya lah disebut awal ajal, jodoh, rezeki sudah tercatat. Ada dan qadarnya. Kita mengembalikan kepada catatan diri ini, sudah sampai waktunya aku pulih. Kadang mau bentar mati lagi aku, masih banyak lagi yang aku tanggung. Kadang hawa. Saat orang sudah di titik kembali, ia sudah menyerahkan diri sudah. Inilah disebut dengan Sidratul Muntaha. Titik diri kita ini sudah benar-benar berpasrah dengan Tuhan, sudah berserah diri, kehidupannya, rezekinya, matinya. Sehingga di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sidratul Muntaha, lambangnya sudah di situ. Buat apa kita mengucap Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillahi sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nih, kejadian di surah Al-Mi'raj bertahap di Sidratul Muntaha. Ikrar kita lah di situ. Semua kita serahkan, urusan rezeki pun kita serahkan. Makanya kita bongkar kemarin, jangan urusan rezeki. Ada banyak cara yang Allah berikan. Allah turunkan Al-A'raf ayat 54. Cek, silahkan dicek Al-A'raf 54 yang sudah kita nih, sesuai kata 5 dan 4 penjahiran. 5 ini orang hendak bulik itu membawa 5 cara: taubat, syafar, tawaf, ihram, ramadan. Nih, 5 ini cara penjahiran urusan rezeki. Sekarang kalau ini cara penjahiran, buka surah Syad ayat 54, sama kada? Silahkan buka di HP. Surah Syad 54, baca artinya. Ingat, kajian kita penomoran ayat adalah menceritakan ayat itu sendiri. Kalau berbeda surah, beda bacaan, tapi satu makna. Cek ya, apa bacanya? Inna haza la rizkuna. Silahkan baca ujungnya lagi. Al-A'raf 54, Syad 54, berhubungan keduanya. Silahkan baca. Luar biasa. Kita ini mulai menggali ayat-ayat terjadinya itu Mi'raj Batamuat. Karena diperintahkan di sini tadi sidrah, kita sudah menyerahkan bentuk kehidupan kita. Ketemulah Syad 54. Adalah persoalan. Inna haza la rizkuna, apa itu?
ya kan? Al-A'raf 54. Jadi setiap kajian kita itu selain kita membongkar semua kejadian di muka bumi ini yang disebut berkaitan dengan ilmu diri, kemudian ada budaya Tuhan berbudaya, Nabi berbudaya. Ketika Allah menciptakan bumi, apakah itu tidak disebut dengan budaya? Itu budaya, artinya budaya diri. Itu maksudnya. Apa bunyinya? Surah Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati fi sittati. Sesungguhnya Inna rabbakumullahu urusan la rishkuna, ya kan? La tidak, artinya mengatakan ada ro, jim dan o, rezeki. Kalau kita gambarkan di situ, Syat 5:54 berkaitan kada dengan Al-A'raf. Sama ayatnya, penomoran ayatnya sama di 54. Silahkan cari surah yang lain, cek di 54 lagi. Jadi itulah hebatnya Al-Quran. Sangat luar biasa Al-Quran. Nah inilah kita mengurai atau mengupas perjalanan roh atau kehidupan kita di akhir kehidupan kita. Secara syariat kita mengerjakan taubat, syafar, kemudian tawaf, kemudian ihram. Makanya kan ihram haji, ihram umrah, makanya rukun Islam yang kalimat itu haji terakhir sudah. Islam ada yang disebut dengan rukun, terdiri daripada 5. Kemudian rukun yang kelima haji. Bagaimana yang tidak dipanggil Tuhan? Maksud kada dipanggil Tuhan itu artinya ada berangkat ke tanah suci, ada berangkat ke Makkah dan ke Madinah. Lalu bagaimana dengan perintah ihram dan perintah tawaf? Karena kita hanya belajar secara syariat, hakikatnya kada belajar, akhirnya kada tagawi. Makanya banyak bahasanya faidah atau bahasa lain fadilat-fadilat orang yang menyuguhkan air untuk suaminya lebih baik daripada 1000 kali umrah. Ya, banyak digambarkan itu menandakan bahwasanya di dalam kaidah roh kembalinya kita ini ada yang disebut tawaf tetap dilaksanakan. Kamakah itu kan syariatnya kamakah, tapi hakikat diri tetap menggawi. Hakikat diri kita kadang-kadang kita melepas itu karena itu bagian daripada rukun. Karena kita menyikapi rukun Islam ini hanya pada tekstual, akhirnya ihram kada tagawi, tawaf kada tagawi, karena kada berada di Makkah. Sedangkan perintah tawaf adalah pembersihan. Apa yang dibersihkan? Membersihkan hati Ka'bah. Apalagi yang dibersihkan? Ada yang disebut Masjidil Aqsa. Itu yang kita bersihkan. Coba kita akan mengaitkan Al-A'raf dengan surah Syad, karena ini sama-sama 54. Dan ini kalau E-nya Al-A'raf 54 itu jatuh di waktu 1/3 malam hingga subuh. Tapi kalau nya Syad ayat 54, kapan terjadinya? Ya kan? Karena ada penamaan bulan sebelum Ramadan, maka ada yang disebut dengan Sya'ban sebelum Ramadan. Maka surah Syad sesuai dengan ayatnya, ini kita buka Al-Qur'annya. Nah,
Surah Syad, inna haza la rizquna mallahu min nafad. Sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis. Maka ini kelanjutan daripada Al-A'raf 54. Kalau di Al-A'raf ini penyerahan. Apa yang diserahkan? Allahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Oh, ternyata semua urusan ini adalah urusan Engkau ya Allah. Itu kalau kita kali bahasa ke bahasa kita. Selama ini aku yang mengurus, sehingga terjadilah begini. Ada keakuan diri, kesombongan diri di situ. Kada mampulah kita mengurus. Maka Allahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketika ini kita jadikan, kita hakikatkan, kita amalkan, inilah jawaban Tuhan. Inna haza la rizquna mallahu min nafad. Sungguh ya Tuhan, inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis. Jadi kalau dibudayakan ini ayat ini sudah dipraktikkan sebenarnya, bahkan di musola kita dipraktikkan, tapi tidak pernah dijelaskan. Pernahlah dahulu kita praktik menulis, yalah malam 14 lah dulu. 14. Nah, ini ayatnya turun lagi, kita bongkar ulang ayatnya. Surah Syad karena berkenaan. Inilah pecahan huruf-huruf inilah yang diambil. Maka huruf ini biasanya ketika kita budayakan, yang sudah kita amalkan, karena ini berhubungan dengan sesuatu yang menjadi Tuhan di dunia, yaitu duit. Selama huruf ini ada, inilah aja kada kosong-kosongan, kada ada habisnya. Ini huruf Tuhan yang memadamkan. Adakah selama ini dari almarhum guru nang tanpa dasar, nang kada sesuai Al-Quran, cuma kita kada tahu. Lagi belajar ya kan, semuanya dilajar, tapi hanya dilajari cara menulis, kemudian dijelaskan bagaimana prosesnya, hanya itu. Tapi tidak pernah menanyakan dari mana sumbernya, sampai kepada penafsiran angka-angka pun tidak pernah dijelaskan. Hanya pada setelah ini barulah kita bongkar semuanya. Ini maksudnya, bukan dari guru yang madahkan kaidah habis-habisnya, bukan itu. Tapi ini adalah yang disebut dengan syak. Makanya surahnya syak, diri yang menerima balasan. Tuhan sudah mengatakan, inilah ya Tuhan, dari kami rezeki yang kami ada, yang tidak ada habis-habisnya. Luar biasa bunyi ayat. Maka ada lagi satu ayat. Ketika ini sudah ada, bagaimana kita memeliharanya? Sekarang kalau kita dengan Al-A'raf bisa untuk mendatangkannya, ya, Al-A'raf itu untuk mendatangkan sebenarnya, memanggil. Itu Al-A'raf memanggil. Ketika kita panggil dengan Al-A'raf, hadirlah Shad 54. Hadir Shad 54. Nah itu kan, inilah kada akan habis nih, akan menjulungi. Tapi apa? Di dalam menjalani dan menerima apa yang hadir tadi, kita bisa lupa menjalaninya, menggunakannya. Turunlah lagi, ma indakum yanfad. Sesungguhnya ya Allah, yang ada di sisi kamu atau yang engkau akui, ada keakuan atas engkau, yanfad, binasa, hancur. Wa ma indallahi baqa. Dan yang ada di sisi Allah dan yang engkau serahkan, ada keakuan Allah semuanya, hibah. Bahasanya kau udah bahasa Banjar, hibah. Hibah itu artinya
bahasa kita apa? Jaga gelas ini kadang buat lagi wadahnya hibak. Padahal apa? Wama indallahi, wama indallahi dulu pernah kita sampaikan. Ini kalau kita tuliskan, ini coba kecil aja tulisannya. Ma indakum yang fadu, wama indallah hibak. Ini yang pertama. Kata Allah di sini, yang ada di sisi engkau itu hancur, binasa. Yang ada di sisi Allah baqa. Yang ada di sisi Allah huruf ba ini, huruf ba ini maknanya tidak akan musnah walaupun bumi ini hancur kiamat. Nih, kembali dalam kekuasaanku. Belajar berdiri di muka rumah. Tutorialnya sudah tulis ini ayatnya, tambahkan 9 kali. Maknanya sih, coba lihat. Yang ada di sisi kamu ada keakuan, maksudnya kesombongan, pasti binasa, pasti hancur. Tapi semua di sisi Allah, artinya yang Allah semuanya pasti kekal. Itu maksudnya. Hibak itu artinya kekal. Jadi hebat orang Banjar nih. Coba aja, hibak sudah ya. Ya kan? Hibak. Ya habis. Ya habis apa? Penjaga. Terpeliharalah itu atas harta itu, atas rezeki itu. Tulis ya di muka rumah. Ini almarhum guru sekumpul pun sudah menyebarkan ini juga. Sebenarnya dulu lawas sudah, ya, disebarkan juga. Jadi ada banyak ayat-ayat. Semua adalah dengan Al-Quran. Wah itu dia jimat, itu dia tulisan lah. Adanya diri kita ini jimat seikungan diri kita, diulang tanah jimat. Kenapa? Bisa makan, bisa minum, bisa menangis, jimat. Diri kita ini jimat sebutannya. Itu. Nah jadi pada malam hari ini hikmah tentang bagaimana diri kita ini kembali nantinya dengan cara sholat tak tahu itu, maka akhir kehidupan kita itu diawali dari sholat taubat akhir, maksudnya akhir. Kemudian syafar, kemudian tawaf, ihram dan Ramadan atau bahasanya tarawih. Jadi bersama yang tarawih ini gambaran simbol bulikan kawadah Tuhan irji'i ila rabbiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai berakhir. Maka semua ini didapat karena adanya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya kita hubungkan dengan Isra Mi'raj. Kalau ada peristiwa Isra Mi'raj dengan uraian yang lain, karena ia menjelaskan kepada hal yang lain, bukan salah. Cuma kita, kajian kita ini kan semua adalah tentang diri atau susunan diri. Bagaimana kita cari proses 7 langit ini dengan susunan diri kita. Maka ini adalah Isra Mi'raj yang terkait dengan, atau Isra Mi'raj dengan rahasia susunan diri kita. Itulah hikmah terjadinya surat. Ada banyak sesungguhnya uraian-uraian dengan pembahasan-pembahasan yang
kita ambil dari peristiwanya, misalnya siapa yang berangkat, siapa yang diberangkatkan, itu versi yang lain. Cuma kita mengambil susunan dirinya dahulu. Begitu kita sudah dapat susunan diri dari peristiwa Isra Mi'raj, baru nantinya kita cari bagaimana sih kejadiannya. Nah, itu baru cerita, panjang ceritanya. Isra Mi'raj ini 100 tahun pun kita hidup, kalau kita membahas tidak akan terulang-ulang. Masih banyak pembahasan-pembahasan lain, ini kan masih banyak. 7 lapis langit itu kita tidak membahas. Langit pertama siapa? Langit kedua itu apa? Sedangkan ada yang disebut dengan Baitul Maqdis. Belum kita ke tahap itu lagi. Baru kita sebut langit pertama bertemu Nabi Adam. Apa sih langit pertama? Belum sampai ke situ. Jadi pembahasan Isra Mi'raj ini 100 tahun pun kita hidup tidak akan bisa berlapis-lapis penjelasan itu, atau kehabisan bahan untuk menjelaskan itu. Banyak masalah. Begitu kita mengetahui langit pertama itu apa, hingga langit ke-7 itu apa, pasti ada penamaannya lagi, pasti ada lagi prosesnya. Setelah ada prosesnya lagi, pasti ada akibat daripada proses. Setiap tempat penamaan, semua ada balasan. Nah, itu kita cek sebenarnya. Kita 100 tahun hidup tidak akan habis bahan untuk menjelaskan. Ini hanya kita mengambil dahulu, kita susun dahulu. Jadi malam hari ini, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu mana sih kepalanya, mana badannya, mana kaki, dapat kita sudah. Nanti bagaimana proses kepala berkembang, bagaimana proses badan berkembang dan lain-lain sebagainya, dan bagaimana tugas kaki dan sebagainya. Belum begitu, belum. Jadi sebenarnya kalau kita mau kupas di sini, Baitul Maqdisnya ada, karena kan Isra Mi'raj ini perjalanan. Siapa yang berjalan darah, air yang diambil dari tulang Adam itu, ya kan, ia mi'raj. Kena mi'rajnya ke jantung, ia mi'rajnya nanti ke mulut, ke hati, kemana-mana, itu mi'raj semua. Baitul Maqdisnya di mana? Sudah kita uraikan yang dulu, di mana Baitul Maqdis sampai ke aras. Jadi kening kita ini aras, Sidratul Muntahanya di sini. Kejadian secara fakta Nabi Muhammad diperjalankan, syariat dunia menjelaskan itu, maka kejadian Mi'raj alam syakir, jauhkah perjalanannya? Kalau cuma kita baca di alam diri kita ini, tidak memerlukan satu malam. Mi'rajnya darah itu tidak perlu memerlukan satu malam, putarannya cepat. Makanya disebut dengan burak itu cepat. Lalu orang menyebut bahwa sebuah tunggangan, ya, padahal burak itu asal katanya burak itu artinya kilat. Kilat itu kalimat yang menunjukkan kecepatan. Jadi jangan diartikan itu kebedaan, jadinya itu cara Tuhan. Sekarang digambarkan Tuhan dengan alam diri. Masa kita kadang bisa memasukkan secara logika alam diri bagaimana dari itu pirat? Perlukah satu malam untuk mencapai di titik ujung kepala sampai ke otak, sampai ke kaki? Ini mi'rajnya darah kita ini dari ujung kepala sampai ke ujung betis, ujung kaki. Makanya peristiwa di sini kan banyak. Kalau batang tubuh ada yang tidak dialiri darah, mati. Karena dia tidak mi'raj, mati batang tubuh. Gangguan mi'raj ini kan sudah digambarkan di sini, banyak yang ditemukan. Itulah api, itulah bahasa jin. Kalau bahasa dengan syariat, tidak ada batang tubuh yang tidak ada jinnya, yang tidak ada gangguan. Kemampuan menolak aja, kemampuan kita. Ibrahim mampu mengalahkan api dingin, bukan menaklukkannya, bukan mengalahkannya, tapi menjadikan dingin. Api itu hawanya panas, godaannya itu luar biasa, tapi dijadikan dingin oleh Nabi Ibrahim. Itu kan gambaran. Artinya sehebat apapun ia menggoda, tidak ada apa-apanya, tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu tersesat. Artinya darahnya tetap mengalir, sirkulasinya jalan. Itu mi'raj, tidak memerlukan satu malam syakir. Tapi di alam dunia, di alam yang besar ini, Allah jadikan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad gambaran. Kalau dicari cuma pada titik Nabi Muhammad kejadian Isra Mi'raj, tentunya akal kita akan kusut menerima.
Mungkinkah satu malam ke langit ke-7? Kan hanya mencari di satu titik itu. Gambaran itu kan Tuhan menggambarkan alam dunia. Kita merasa besar dengan alam dunia. Makanya min ayatina, Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Jangan menganggap alam dunia itu besar. Kalau menganggap alam dunia besar, otak kita akan menerima Nabi Muhammad mi'raj dalam waktu satu malam ke langit ke-7. Karena ternyata yang lebih besar itu adalah dia la ilaha illallah, kecil Isra Mi'raj. Nah, insyaallah kita di beberapa waktu yang lain masih banyak bahasan yang perlu kita perdalam, kita ketahui tentang bagaimana kejadian-kejadian yang Allah adakan di muka bumi ini, sehingga kita menjadi memahami semuanya, tidak hanya pada titik paham tekstual. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah masih ada satu kali pertemuan apa malam ini terakhir? Masih 2 kali lah. Nah, salah. Artinya masih ada 2 kali pertemuan. Nah, seperti biasa kajian ini kita tutup dahulu. Setelahnya baru kita adakan tanya jawab atau mujabalah. Jadi kajian kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.